Halo sobat, salam jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk sobat semua. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Kali ini dalam episode Peliknya Hati Wanita. Selamat menikmati. Salam budaya. Maka ketika mendengar perkataan Maiso Jenar, ia terperanjat. Meskipun Maiso Jenar sama sekali tak bermaksud jahat, dan perkataannya itu diucapkan dengan jujur menurut perasaannya, tetapi akibatnya seperti sembilu yang langsung membelah ulu hati Nyai Wirosobo. Sebagai seorang wanita yang dididik oleh seorang saleh seperti Ki Asem Gede, maka sudah tentu ia mementingkan sifat-sifat keutamaan seorang wanita, di antaranya sifat setia dan bakti kepada suaminya. Dengan demikian, maka perkataan Maiso Jenar telah menggelurakan darahnya. Ia merasa tersinggung dengan anggapan itu. Meskipun ia sangat mengagumi keperwiraan seorang, namun ia menjadi gusar juga karena tuduhan itu. Maka dijawabnya kata-kata Maiso Jenar itu dengan suara yang bergetar. Tuan, aku telah mengganggu keperwiraan Tuan, keberanian dan kejantanan Tuan, dan dengan tidak sadar pula aku telah mengikuti Tuan sampai ke tempat ini untuk menyaksikan keperwiraan Tuan. Hal ini mungkin disebabkan aku terlalu mengagumi kejantanan suamiku pada masa muda kami berdua. Dengan menyaksikan kejantanan Tuan, aku mendapat suatu jembatan yang dapat menghubungkan kembali kepada kenangan masa silam, suatu masa yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Tapi Tuan telah menuduh aku dengan tuduhan yang menyakitkan hatiku. Suara Nyai Wirosobo tersekat di kerongkongan oleh air matanya yang mendesak. Mendengar jawaban itu, Maiso Jenar tidak kurang terperanjatnya, tapi ia tetap tidak dapat mengerti kalau demikian halnya, mengapa seorang wanita seperti Nyai Wirosobo sampai bersusah payah mengikutinya. Karena Maiso Jenar adalah seorang yang berdada terbuka serta tidak suka menyembunyikan perasaannya, maka berkatalah ia. Tetapi sampai demikian perlukah Nyai Wirosobo pergi ke tempat ini pada malam begini? Sekali lagi dada Nyai Wirosobo yang penuh itu terguncang. Ia menjadi bertambah gusar mendengar kata-kata Maiso Jenar itu. Tapi seperti halnya Maiso Jenar yang tak dapat menjagai perasaannya, Nyai Wirosobo pun tidak tahu sama sekali akan ketulusan hati Maiso Jenar. Bahkan ia menyangka bahwa dalam kesempatan itu Maiso Jenar ingin memancing-mancing untuk meraba-raba perasaannya. Karena itu dengan marahnya ia berkata, "Tuan, aku tidak menyangka bahwa hati Tuan ternyata palsu. Maka baru sekarang aku mengerti mengapa suamiku berkata bahwa tak mungkin seorang menyabung nyawanya tanpa pamrih. Tetapi Tuan, jangan mimpikan air mengalir ke udik." Sekarang Maiso Jenarlah yang merasa dadanya terguncang. Ia tidak dapat membayangkan bahwa wanita cantik seperti Nyai Wirosobo itu dapat sedemikian marahnya
sehingga mengeluarkan kata-kata yang menusuk perasaan demikian pedihnya. Karena itu seluruh tubuh Maesa Jenar menggigil karena ia berusaha menahan diri. Di samping itu ia mulai merasa bahwa mungkin perkataan-perkataannya telah menyinggung perasaan Nyai Wirosobo. Maka dalam kebingungan itu ia hanya dapat berdiri terpaku seperti patung. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan sampai Nyai Wirosobo menyambung pula. Tuan, barangkali Tuan menyangka bahwa suamiku hanya dapat bermain-main dengan suatu permainan yang jelek dengan samparan. Tapi ketahuilah Tuan, bahwa aku mengharap ia lekas sembuh. Dan sesudah itu aku tidak tahu apakah aku masih dapat mengagumi ketangkasan Tuan di hadapan suamiku. Sekali lagi dada Maesa Jenar terguncang. Ia adalah seorang laki-laki yang mengutamakan keperwiraan seorang satria. Ia sudah menahan dirinya sekian lama, sejak ia menerima sindiran-sindiran Wirosobo di hadapan Mantingan dan Ki Asem Gede. Seandainya Nyai Wirosobo tidak langsung menyinggung harga dirinya sebagai seorang laki-laki, mungkin ia masih dapat menahan dirinya, meskipun dadanya akan menjadi sesak. Tetapi sekarang Nyai Wirosobo yang karena marahnya telah langsung merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dengan memperbandingkan dengan Wirosobo. Karena itulah maka Maesa Jenar tidak dapat lagi membendung aliran perasaannya yang semakin deras, mendesak, dan telah cukup lama tertahan. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk menyambut tantangan itu dengan sebaik mungkin. Meskipun napasnya mendasi berdesakan, mudah-mudahan Ki Wirosobo lekas sembuh dan aku akan mencoba melayaninya. Meskipun barangkali aku tidak akan dapat memberi kepuasan dan sebenarnya masih banyak yang akan diucapkan Maesa Jenar, tetapi ia tidak tahu bagaimana melakukannya. Sedangkan yang keluar dari mulutnya adalah, "Nyai, kalau ada kesalahanku, maafkanlah. Tak ada gunanya aku lebih lama tinggal di sini. Perkenankanlah aku pergi. Tolong pamitkan kepada mereka berdua. Dan lain kali aku mengharap dapat bertemu kembali juga kepada Ki Wirosobo. Sampaikan salamku, sampai bertemu apabila ia telah sembuh kembali." Belum lagi Maesa Jenar mengucapkan seluruh kata-katanya, terdengar suara Nyai Wirosobo hampir berteriak, "Salahkulah kalau aku sampai datang kemari. Apapun sebabnya, karena aku seorang wanita." Kemudian di luar dugaan Maesa Jenar, Nyai Wirosobo segera berlari meninggalkan tempat itu. Maesa Jenar terpaku di tempatnya. Alangkah tumpulnya perasaanku, sungguh aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, gumamnya. Belum lagi Maesa Jenar menemukan jawaban, didengarnya dari arah samping suara gemerisik rumput kering. Cepat ia mutar tubuhnya menghadap ke arah suara itu. Ternyata apa yang dijumpainya mengejutkannya pula. Orang yang datang itu adalah Ki Dalang Mantingan. Saat darah Maesa Jenar jadi berdegupan. Kalau ada orang ketiga yang menyaksikan hadirnya Nyai Wirosobo di tempat itu, dapatlah menimbulkan bermacam-macam kemungkinan. Tapi karena ia percaya bahwa sahabatnya itu tidak akan menjelekkan namanya,
maka segera ia pun dapat menguasai dirinya kembali. Sementara itu terdengar Mantingan berkata, "Adimas, maafkanlah kalau kedatanganku sangat mengejutkan Adimas." Tidak seberapa, Kakang Mantingan. "Tetapi sudah lamakah Kakang berada di sini?" jawab Maiso Jenar sambil menggeleng lemah. Sudah lama aku menyaksikan semua yang terjadi. Sejak Adimas membunuh harimau itu dengan tangan, sampai perselisihan paham yang terjadi antara Adimas dan Nyai Wirosobo, sahut Mantingan. Maiso Jenar menundukkan kepalanya sambil kembali menggeleng lemah. Kemudian katanya, "Aku tidak mengerti mengapa hal-hal serupa itu bisa terjadi. Kau dengar seluruh pembicaraan kami, Kakang?" "Seluruhnya. Aku datang ke tempat ini bersamaan waktunya dengan Nyai Wirosobo," jawab Mantingan. "Kau tahu bahwa aku di sini?" tanya Maiso Jenar lebih lanjut. "Ya, sebab ketika aku mendengar aum harimau dan terbangun dari tidurku, aku tidak melihat Adimas di pembaringan. Segera aku pergi mencarinya. Ketika aku turun ke halaman, aku melihat Nyai Wirosobo sedang berlari dengan kencangnya ke arah suara harimau itu. Tentu saja aku tidak dapat membiarkan hal semacam itu. Segera aku pun pergi menyusulnya, dan seterusnya seperti apa yang terjadi di sini." Mendengar keterangan Mantingan, Maiso Jenar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian untuk beberapa saat mereka berdiam diri, tenggelam dalam pikiran masing-masing, sampai kembali Mantingan berkata, "Adimas, sebenarnya apa yang terjadi hanyalah karena kesalahpahaman belaka. Apa pendapat Kakang tentang hal itu?" sela Maiso Jenar. "Maafkanlah kalau aku katakan bahwa tidak banyak yang Adimas ketahui tentang perasaan seorang wanita. Sebaliknya, Nyai Wirosobo menerima keterbukaan dada Adimas itu dengan kemasgulan dan kegusaran. Sebenarnya tak ada persoalan apa-apa antara Adimas dan Nyai Wirosobo. Karena itu, tak ada alasan bagi Adimas untuk tergesa-gesa pergi." Maiso Jenar diam sejenak. Ia mencoba mencerna keterangan Ki Dalang Mantingan, tapi akhirnya kembali ia menggeleng lemah. Katanya, "Kakang Mantingan, aku kira lebih baik aku pergi. Banyak hal yang tidak menguntungkan apabila aku tetap tinggal di sini. Kakang tahu bahwa aku bukanlah seorang yang sabar dan peradah untuk menerima perangsang yang dapat membakar perasaanku. Aku juga masih belum tahu apakah Wirosobo sudah puas dengan kematian Samparan." Kembali mereka berdiam diri. Udara malam yang lembab di daerah pegunungan mengalir di bawah arus angin perlahan-lahan, dan dalam keheningan itu kembali suara-suara malam bertambah jelas. Sebenarnya sangatlah berat perasaan Mantingan untuk melepas Maiso Jenar pergi. Meskipun baru beberapa hari ia mengenalnya, namun seolah-olah hatinya telah tergenggam erat dalam tali persahabatan. Karena itu ia berusaha keras untuk menahan Maiso Jenar. "Adimas," katanya sejenak, kemudian mengusik sepi malam. "Kalau Adimas berkeras untuk meninggalkan tempat ini,
Bukankah lebih baik Adimas pergi ke Prambanan? Kakang Demang Pananggalan akan merasa berbahagia kalau Adimas sudi tinggal beberapa hari di rumahnya. Maiso Jenar tidak segera menjawab ajakan itu. Memang pernyataan yang demikian itu mungkin sekali, tetapi mengingat kemungkinan-kemungkinan lain di mana Ki Asem Gede turut berkepentingan adalah kurang pada tempatnya. Sedangkan ia sama sekali tidak mengerti persoalannya. Tidaklah enak perasaan Maiso Jenar untuk meninggalkan keluarga Ki Asem Gede dan kemudian tinggal pada keluarga Mantingan. Dengan demikian, suasana menjadi kaku seperti garis-garis karang di tebing-tebing pegunungan yang merupakan lukisan-lukisan hitam di atas dasar kebiruan langit yang ditaburi bintang-bintang. Akhirnya Maiso Jenar mengambil suatu ketetapan. Ia harus pergi meninggalkan daerah itu. Kakang Mantingan, terpaksa aku tidak dapat mengubah keputusanku. Banyak hal yang dapat aku lakukan kalau aku melanjutkan perjalananku. Mungkin aku dapat menemukan sarang Lowo Ijo di hutan Muntaok, atau gerombolan orang-orang berkuda yang membuat upacara-upacara aneh dengan mengorbankan gadis-gadis itu. Sampai sekian Mantingan sudah menduga bahwa sulitlah baginya untuk tetap menahan Maiso Jenar. Sementara itu Maiso Jenar meneruskan, Kakang Mantingan, meskipun aku bukan lagi seorang prajurit, namun aku masih tetap ingin mengabdikan diriku. Sebab pengabdian yang sebenarnya tidak harus melulu ditujukan kepada raja, tetapi sebenarnya lah bahwa pengabdian harus ditujukan kepada rakyat. Karena itu, aku akan merasa berbahagia sekali kalau aku dapat berbuat sesuatu untuk ketentraman hati rakyat. Nah, Kakang Mantingan, sampai sekian saja pertemuan ini. Tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan Mantingan. Betapa kagumnya ia terhadap Maiso Jenar yang telah menemukan garis tujuan bagi hidupnya. Meskipun ia sendiri juga selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang serupa, yaitu membasmi kejahatan, tetapi apa yang dilakukannya itu adalah di luar kesadaran bagi sesuatu tujuan yang besar. Karena itu, apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan sepotong-sepotong tanpa suatu garis penghubung dari yang satu dengan yang lain. Kemudian terdengar kembali Maiso Jenar berkata, Kakang Mantingan, sampai di sini kita berpisah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Kalau Kakang Mantingan tidak berkeberatan, di akhir tahun ini, 2 hari sebelum purnama penuh, kita bertemu di sekitar Banyu Biru dan Rowo Bening. Bukankah pada saat itu akan terjadi sesuatu yang penting? Seperti diperingatkan akan kelalaiannya, Mantingan menjawab, baiklah Adimas, baiklah kita menyaksikan pertemuan para tokoh-tokoh sakti dari aliran hitam itu. Sementara itu masih ada waktu bagiku untuk sedikit menambah pengetahuanku yang sangat picik ini. Setelah itu aku juga akan segera kembali ke Wonokerto. Mudah-mudahan aku diizinkan oleh guruku Ki Ageng Supit. Aku kira Ki Ageng Supit tidak akan keberatan selama apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan garis kebijaksanaan negara.
Nah, Kakang Mantingan, selamat tinggal. Salamku buat Ki Asem Gede dan Demang Penanggalan. Dengan perasaan yang sangat berat, Mantingan melepas Maiso Jenar pergi. Sebenarnya Maiso Jenar pun merasa betapa beratnya meninggalkan daerah ini. Meskipun ia mengalami banyak hal yang tak menyenangkan, tapi justru karena itu ia akan tetap terkenang pada sahabat-sahabatnya, di mana ia sendiri sedang mengalami kesulitan.